Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk melanjutkan pengajian kita, membaca kalimat-kalimat aqidah Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala di sesi yang ketiga. Kita sampai di nomor 11 di baris yang kedua. Qala al-Imam Malik rahimahullah, baris kedua nomor 11. Wa ma ta'awwalahu minha as-salaf as-salih ta'awwalna. Dan apa yang ditafsirkan minha dari as-sunan, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh as-salafus salih, oleh para salafus salih, yaitu generasi sahabat, tabi'in, ya. Dan yang dimaksud oleh Imam Malik di sini generasi sahabat, ya. Karena salafus salih itu kalau di zaman-zaman sesudah 3 generasi pertama umat Islam, itu 3 generasi pertama umat Islam. Sementara Imam Malik itu termasuk di 3 generasi pertama umat Islam, ya. Maka yang dimaksud oleh beliau adalah para sahabat, ya. Ini hadis-hadis yang ditafsirkan oleh para sahabat, ta'awalna, maka kita juga menafsirkannya. Ini kita menyampaikan dengan tafsirnya. Demikian pula ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh para sahabat, maka kita juga menyampaikannya dengan tafsirnya. Ini para sahabat Nabi SAW itu mengetahui tafsir dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dari Nabi SAW atau dari bahasa Arab yang mereka pergunakan. Ada seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang terkenal, namanya Mujahid ibn Jabr rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Aradtul mushaf, dalam riwayat yang lain aradtul Quran ala Ibni Abbas thalath aradat akifu inda kulli ayatin as'aluhu anha. Aku setoran Al-Quran, bacaan Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas itu sampai khatam 3 kali. Setiap ayat aku berhenti dan aku tanyakan ayat itu kepada Ibnu Abbas. Coba. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bihi. Kalau kamu mendapati tafsir dari dari Mujahid, idza ja'aka tafsiran Mujahid fahasbuka bihi. Kalau kamu mendapati tafsir dari Mujahid, maka cukup buat kamu. Kenapa? Tadi Mujahid langsung belajar tafsir Al-Quran kepada murid Nabi SAW yang didoakan oleh Nabi SAW, ya.
Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam agama, alim dalam tafsir. Mujahid belajar tafsir Al-Quran ayat per ayat sampai khatam 3 kali kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka beliau Imam Malik mengatakan, wa ma ta'awwalahu minhas salafus salihu ta'awwalna. Hadis ataupun ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh para sahabat, maka kita juga menafsirkannya. Ini kita menyampaikan tafsir dari para sahabat itu. Wa ma'amilu bihi amilna. Dan ayat ataupun hadis yang diamalkan oleh mereka, maka kita mengamalkannya. Wa ma tarakuhu tarakna. Dan yang tidak ditanyakan oleh mereka, tidak diperbincangkan oleh mereka dari hadis ataupun ayat Al-Quran, mereka hanya sampaikan ayat dan hadis itu. Mereka tidak menanyakannya kepada Nabi SAW. Mereka juga tidak menjelaskan tafsirnya. Maka kita juga tidak mempertanyakan tafsirnya, tidak menyibukkan diri mencari-cari tafsirnya apa. Wa yasauna an numsika ama amsaku. Dan cukup bagi kita untuk kita ini menahan diri dari apa yang para sahabat juga menahan diri darinya. Para sahabat ya tidak membicarakan terlalu dalam tafsir dari sebagian ayat-ayat Al-Quran, semisal awal-awal surat, ya kan, Alif Lam Mim, Toha, Yasin, Nun, Qaf. Mereka nggak bertanya kepada para sahabat, kepada Nabi SAW. Para sahabat itu nggak bertanya, dan para sahabat juga tidak terlalu berdalam-dalam membicarakan tafsirnya. Maka kita juga tidak begitu. Ya. Seperti juga mubhamat dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi, siapa aja nama mereka. Para sahabat tidak tanya kepada Nabi siapa aja nama mereka itu. Para sahabat juga tidak menyampaikannya kepada para tabi'in siapa nama-namanya mereka. Ashabul Ukhdud, siapa nama-nama mereka. Tidak mempertanyakan itu. Maka kita, kata Imam Malik, kita juga tidak menyibukkan diri mencari-cari tafsirannya. Kita sudah paham, oh ada Ashabul Kahfi, oh ada Ashabul Ukhdud. Ya. Sifat-sifat mereka bagaimana diterangkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Kita meneladani sifat-sifat baik mereka. Wa nattabi'uhum fima bayyanu. Kita mengikuti para sahabat dalam apa yang mereka jelaskan. Jadi para sahabat menjelaskan. Para sahabat bukan kaset yang merekam ulang kemudian disetel kembali tanpa menjelaskan. Tidak. Para sahabat memahami makna-maknanya dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Para sahabat menjelaskannya, baik itu yang berkaitan dengan akidah ataupun yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Maka apa yang mereka jelaskan kita mengikuti mereka. Banyak itu. Coba buka misalkan Sunan At-Tirmidzi, yang paling banyak, yang paling mudah, Sunan At-Tirmidzi. Itu setiap hadis di situ dibawakan makna dari atau penjelasan dari generasi sahabat, generasi tabi'in, para ulama, para imam 4 madhab disebutkan di situ dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Di setiap hadisnya.
mana yang diamalkan, mana yang tidak diamalkan. Karena hadis itu mansukh misalkan, sudah dihapus hukumnya. Wa naqtadi bihim fi mastambatuhu wa ra'auhu fil hawadithi. Dan kita meneladani mereka, meneladani para sahabat dalam kesimpulan-kesimpulan hukum yang mereka beristihad di dalamnya dari berbagai hawadith, dari berbagai kejadian-kejadian yang terjadi di zaman mereka sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan hawadith atau disebut dengan nawazil. Ya, ada kan ya kejadian-kejadian yang terjadi di zaman para sahabat tidak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka beristihad. Ada yang istihadnya kolektif, istihadnya bareng-bareng, ya. Ada yang istihadnya fardi, istihadnya individual. Maka kita meneladani mereka dalam kesimpulan-kesimpulan istihadnya para sahabat itu terkait apa yang terjadi di zaman mereka yang tidak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Banyak kan ya bagaimana para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi di zaman sesudahnya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memimpin para sahabat untuk memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang menolak membayar zakat, orang-orang yang mengangkat nabi palsu. Bagaimana keputusan beliau Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang sempat murtad kemudian taubat lagi. Nah, ini namanya hawadith, nawazil, kejadian-kejadian baru tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Bagaimana para sahabat beristihad, maka kita meneladani mereka. Dan itu di dalam kitab Imam Malik, kitab apa? Al-Muwatta, ya. Dan lebih lengkapnya lagi kalau kita membacanya dibarengi dengan Mudawwanah, misalkan Mudawwanah Anil Imam Malik, Sahnun misalkan, maka kita akan menemukan bagaimana Imam Malik, ya, meneladani para salaf dalam istihad-istihad mereka. Wala nakhruju an jama'atihim fi makhtalafu fihi aw fi ta'wilihi. Dan ketika para sahabat itu berbeda pendapat, maka kita tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka. Dalam satu masalah para sahabat berbeda pendapat menjadi 3 pendapat, 4 pendapat, 5 pendapat, ya. Maka kita mau milih pendapat yang mana, tapi tidak keluar dari pendapat para sahabat itu, tidak memunculkan pendapat yang baru, tidak memunculkan pendapat yang baru. Demikian pula dalam tafsir, ya kan? Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir misalkan, atau tafsir Ibnu Jarir atau Bari misalkan, kita akan temukan perbedaan pendapat para sahabat dan para tabi'in dalam menafsirkan ayat itu. Tapi perbedaan pendapat itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Muqaddamah fi Ushul Tafsir, itu perbedaan tanawu, perbedaan ragam tafsir, bukan khilaf tadad, bukan perbedaan yang saling mematikan, tidak. Bukan perbedaan yang menentukan yang ini batil, yang itu hak, yang ini salah, yang itu benar, bukan. Ya, tapi perbedaan apa? Ragam tafsir. Perbedaan ragam tafsir. Nah, dalam ilmu tafsir ada seperti itu, perbedaan yang sifatnya seperti itu. Dan itu akan kita temukan dalam tafsir yang paling mudah dalam tafsir Ibnu Katsir misalkan.
Kalau tafsir Ibnu Jarir terlalu besar kita mau membacanya. Tafsir Ibnu Katsir ini memberi pelajaran kepada kita. Ketika kita membaca tafsir Ibnu Katsir misalkan, maka jangan kita menghukumi atau memvonis, oh tafsir Ibnu Abbas mengatakan begini, riwayat 1 dari Ibnu Abbas mengatakan A, riwayat kedua dari Ibnu Abbas mengatakan B, kemudian ada tafsir dari Ibnu Mas'ud begini, kemudian ada tafsir dari Abu Sa'id Al-Khudri begini. Kita katakan tafsir Ibnu Abbas yang pertama itu salah, tafsir yang kedua juga salah, yang benar dalam masalah ini tafsirnya Ibnu Mas'ud, yang lain salah semua. Tidak. Ya, apa kata beliau? La nakhruju an jama'atihim fi makhtalafu fihi aw fi ta'wilihi. Ragam tafsir seperti itu, kita tidak memvonis yang satu hak, yang satu batil, yang satu sesat, yang satu hidayah. Tidak. Ya. Karena itu ragam tafsir. Ya. Bisa dikompromikan, maka dikompromikan. Kalau tidak memungkinkan untuk dikompromikan, pilih salah satu, sudah. Tanpa menyalahkan tafsiran yang lainnya. Ini tafsiran para salaf, kata Imam Malik, para sahabat dan para tabi'in. Kemudian kata beliau, itu tadi namanya manhaj. Ya, manhaj keilmuan kita. Dari sini kita tahu bahwa dalam beragama kita nggak bisa nggak mempelajari ilmu yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabiin, nggak bisa. Ya, kita harus dalam beragama ini mempelajari riwayat-riwayat dari para sahabat, riwayat-riwayat dari para tabiin, para atba'ut tabiin. Tidak bisa kita langsung ambil Al-Quran, apalagi terjemahannya, kita baca, oh dari ayat ini saya simpulkan hukum begini, langsung begitu saja. Ya, sudah bahasa Arab nggak ngerti, usul tafsir nggak ngerti, qawaid tafsir nggak ngerti, ya, uslub asalibul lughah nggak ngerti, balaghah nggak ngerti. Kok bisa menyimpulkan dari terjemahan? Dari apa? Dari terjemahan. Ambil Al-Quran terjemah, baca terjemahannya. Yang lebih parah, baca teks Arabnya juga belum lancar, tapi sudah menyimpulkan hukum dari terjemahan Al-Quran. Ini berat sekali ini. Ya, ini manhaj, ya, metodologi dalam keilmuan agamanya tidak mengikuti para ulama. Ya, tidak mengikuti para ulama. Bagaimana sekelas Imam Malik? Sekelas Imam Malik, ya kan? Orang alim nomor 1 di Madinah saat itu. Bahkan bukan hanya di Madinah, di negeri-negeri Islam. Sampai-sampai Imam Syafi'i dari Mekah datang belajar kepada Imam Malik. Imam Laits bin Sa'ad dari Mesir datang kepada Imam Malik belajar. Itu saja beliau masih mengatakan seperti yang kita baca tadi. Ya, kita meneladani para sahabat, ya, dalam penafsiran ayat ataupun hadis. Kita ikuti mereka. Apa yang tidak mereka tafsirkan, kita juga tidak menafsirkannya. Apa yang mereka tafsirkan, kita sampaikan tafsirnya. Kalau mereka beda pendapat, kita nggak keluar dari perbedaan pendapat mereka. Ya. Wa ma qallatil atharu fi qaumin illa dhaharat fihimul ahwa. Kemudian kata beliau, ya, tidaklah qallat, ya, tergerus al-athar, ayat-ayat dan hadis-hadis serta riwayat-riwayat dari para salaf fi qaumin, di tengah-tengah satu masyarakat. Tidaklah ayat-ayat, hadis-hadis dan riwayat-riwayat ilmiah dari para salaf itu tergerus di satu masyarakat sehingga menjadi minim di tengah masyarakat itu, illa zaharat fihimul ahwa, melainkan pasti akan muncul di tengah masyarakat itu al-ahwa, bid'ah, ajaran-ajaran baru
yang sumbernya hawa nafsu, selera, prasangka, akal-akalan belaka. Ya iya kan? Coba kalau di satu masyarakat ya, ilmu tentang Al-Quran, tentang tafsirnya, ilmu tentang hadis, tentang tafsirnya, riwayat dari para salaf, dari para ulama sahabat tidak ada atau minim sekali. Lalu mereka akan berpendapat beragama bagaimana? Pakai tebak-tebakan, ya, pakai akal-akalan, ya, pakai selera, ya. Dan itulah terjadinya kesyirikan pertama kali seperti itu. Sebagaimana dalam perkataan Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat dalam surat Nuh. Ketika menafsirkan ayat dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa naswa'an wa la yaghutz wa ya'uq wa nasr. Kata Abdullah bin Abbas, haulai asma' rijalin qaumin salihin min qaumin Nuh. Wad suwa yaghutz ya'uq nasr, ini 5 nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma matu akafu ala kuburihim. Ketika 5 orang soleh ini wafat, murid-muridnya tirakat di kuburannya. Fa'auha ilaihimu syaitan an yusibu fi majlisihim allati kanu yajlisuna indaha ansaban fafa'alu alam tu'bad. Lalu setan membisikkan kepada murid-muridnya supaya bikin patung 5 orang soleh itu, ditaruh di tempat-tempat mereka dulu beribadah, tempat mereka dulu mengajar. Mereka pun melakukannya, tapi belum diibadahi berhala-berhala itu. Tsumma tala alaihimul amat, generasi demi generasi berganti. Wanusial ilmu tergerus, obidat. Maka kemudian berhala-berhala itu diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Begitu. Kalau ilmu Al-Quran, tafsirnya, hukum-hukumnya yang ada riwayatnya dari Nabi SAW, dari para salaf, dari para sahabat, tidak disebarkan, tidak diajarkan di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat, maka mereka akan beragama itu bersumberkan kepada, berpedoman kepada hawa nafsu, kepada selera, kepada akal-akalan, kepada tebak-tebakan, kepada prasangka, sehingga muncullah bid'ah-bid'ah, ya, istihsanat, ya, menurut saya baik, muncul begitu, ya. Dan itu sudah terjadi, di mana-mana terjadi, ya. Ini tergerus. Masih ada ilmu riwayat dari Al-Quran, ilmu riwayat dari hadis, ilmu riwayat dari para salaf, itu masih ada saja, tapi sedikit, tergerus, tinggal sedikit. Itu saja orang sudah beragama berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan selera dan tebak-tebakan. Bagaimana kalau di tengah masyarakat itu nggak ada lagi pengajian, nggak ada pengajian Quran, tafsir Quran dari para salaf, nggak ada pengajian hadis-hadis Nabi, tafsirnya dari para ulama, nggak ada. Kira-kira gimana itu beragamanya? Ya, Nasallahu alaihi wasallam. Nah, di situ pentingnya atau urgensi keberadaan ulama ataupun penyambung lidahnya para ulama, para pengajar agama yang bersumberkan kepada athar, kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta tafsirannya dari para salaf. Situ pentingnya, ya. Walaqallatil ulama'u illa dhahara fin nas al-jafa'u. Dan tidaklah di satu masyarakat itu minim ulama illa dhahara fin nasil jafa, melainkan masyarakat itu akan malas-malasan. Melainkan masyarakat itu akan apa? Malas-malasan menjalankan agamanya. Al-jafa, yani malas-malasan. Ya, kalau nggak ada ulama gitu. Ya. Kalau di tengah komunitas, di tengah masyarakat nggak ada ulamanya, maka masyarakat itu akan malas-malasan. Nggak ada yang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Nggak ada yang akan mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Nggak ada yang akan mengajak kepada kemakrufan, melarang dari kemungkaran di tengah masyarakat. Sudah. Komunitas atau masyarakat itu akan apa? Malas-malasan untuk taat. Sehingga yang dilakukan adalah kemaksiatan, kemungkaran yang akan dilakukan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama saja, kalau ulama itu tidak menjalankan tugasnya, kewajibannya, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, itu saja masyarakatnya sudah rusak. Apalagi kalau nggak ada ulama. Ya, maka penting ya tempat-tempat pengkaderan yang menghasilkan para ulama, yang menghasilkan para pendakwah, para pengajar agama, itu penting untuk selalu dipertahankan. Ya. Jangan sampai terkalahkan ya, tempat-tempat itu dengan pengkaderan para cendekiawan ilmu-ilmu dunia. Jangan sampai. Kita butuh ya para pakar ilmu-ilmu dunia, kita butuh ya. Tapi jangan sampai itu, jangan sampai itu mengalahkan, apalagi sampai menjadikan sepi dan menutup tempat-tempat pengkaderan para ulama. Jangan sampai ya, pesantren-pesantren tutup ya, pesantren Nurapayu ya, orang pengajiannya pada kemana? Kok nggak nyekolahkan anaknya ke pesantren? Oh, anaknya orang pengajian cukup, bapaknya yang udah pengajian ya. Anaknya nanti mau jadi fisikawan, jadi ahli matematika, jadi ahli geografi, jadi ahli biologi ya. Satu bayangkan ya, kalau nggak ada ulama. Padahal perjamaah sekalian, tempat-tempat pengkaderan para ulama itu menghasilkan orang-orang alim yang apa? Yang membantu masyarakat, sangat membantu masyarakat. Ya, coba sekarang satu pesantren mengajarkan ilmu syariat, ilmu ekonomi syariat, ilmu ekonomi Islam, perbankan syariat dan sebagainya. Satunya lagi sekolah yang mengajarkan ilmu ekonomi, menghasilkan para akuntan, para ahli ekonomi. Ya, sekarang bapak-bapak mau berusaha, mau menjalankan sebuah bisnis, ya, mau menjalankan sebuah bisnis, butuh konsultasi, modalnya besar nih, ya. Kalau dulu 100 juta itu besar, sekarang modalnya 10 miliar, ya. 10 miliar itu kecil sekarang, ya kan? Modalnya 10 miliar, mau konsultasi dulu nih, ya. Kalau konsultasi kepada akuntan, konsultasi kepada konsultan ekonomi, konsultan bisnis, bayar berapa kira-kira kalau duitnya 10 miliar itu? Hah? Bayar berapa? Biaya konsultasinya berapa kira-kira? Tapi konsultasi sama ustadz lulusan pesantren gratis. Betul enggak? Betul enggak? Nah, sekarang dulu para bisnismen itu konsultasi kepada ustadz lulusan pesantren bayar? Enggak. Gratis kan? Gratis. Datang aja ke pengajian, tulis pertanyaan, kertas, sampaikan. Dijawab sama ustadznya, mana yang halal, mana yang haram. Ya, keuntungan mana yang boleh, keuntungan mana yang nggak boleh, ya, mana bisnisnya yang boleh dijalankan, mana yang nggak boleh. Gratis ya? Gratis. Coba konsultasi ke konsultan, ditanya nilai bisnisnya berapa? 10 miliar, dihitung sama dia. Kalau 10 miliar nilai konsultasinya sekian. Ya, Assalamualaikum. Jadi harus dipertahankan pesantren-pesantren yang menghasilkan orang-orang alim yang mengajarkan ilmu agama yang halal, haram, yang benar, yang salah, yang sesat, yang hidayah, itu harus dipertahankan. Wa inna haqqan 'ala man talabal ilma an yakuna lahu waqarun wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Kemudian beliau menjelaskan tentang adab seorang penuntut ilmu agama. Wajib bagi orang yang mempelajari ilmu agama untuk apa?
memiliki sifat waqar, sakinah, khasyah, ya, memiliki sifat yang tenang, sikap yang tenang, sikap yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terburu-buru, ya. Tidak bermudah-mudahan seperti orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayakuna muttabi'an li athari man madha qablahu, dan wajib orang yang menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama itu mengikuti, ya, ilmu warisan orang-orang, yakni para ulama yang sebelum dia. Ini penting, ya, karena di zaman Imam Malik, di zaman sesudah-sesudahnya itu ada orang-orang yang rajin ngaji, tetapi dia tidak memiliki adab dan akhlak seorang penuntut ilmu. Dia tidak mengikuti warisan ilmu para ulama sebelumnya, sehingga lahir dari mereka pendapat-pendapat yang nyeleneh dan berbahaya. Ya, dilaporkan kepada Imam Malik, ada sekelompok orang yang ngaji, ya, ngebahas agama, tapi nggak mengikuti ilmu dari para salaf, dari para sahabat, para tabi'in. Akhirnya apa? Hasilnya tidak percaya kepada rukun iman yang keenam, tidak percaya kepada takdir. Rukun iman itu 5 aja, nggak ada rukun iman yang keenam, iman kepada takdir Allah, nggak ada. Allah itu nggak tahu apa yang akan terjadi kecuali setelah terjadi. Ya, Allah nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia kecuali setelah dilakukan. Ya, itu yang ngomong gitu orang-orang ngaji itu, orang-orang yang sibuk ngebahas ilmu. Ya, bukan orang yang di pasar ngerumpi di warung kopi, enggak. Maka Imam Malik mengatakan begitu. Wajib haqqan ala man talabal ilm, wajib orang yang mendalami ilmu agama. Untuk apa? Untuk berhias dengan akhlak para penuntut ilmu dan meneladani para ulama sebelumnya, supaya tidak mencelat keluar. Ya, itu orang-orang Khawarij 6.000 orang berkumpul di Nahrawan, di Irak, di Nahrawan, ya. Maka Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Abdullah bin Abbas datang kepada Ali bin Abi Thalib, izin mau menyadarkan mereka dulu. Maka diizinkan. Abdullah bin Abbas datang sendirian dengan baju yang bagus, ya. Dikisahkan beliau menyisir rambutnya dengan minyak wangi, dengan parfum yang harum, mendatangi mereka. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij itu kusut, ya, mereka kusut, kering, ya, siang puasa setiap hari, malam nggak pernah tidur, sibuk baca Al-Quran, sibuk sholat tahajud, malamnya nggak pernah tidur, siangnya puasa, sehingga mereka layu, kering, kusut, bajunya compang-camping. Ya, bahasa kita apa? Zuhud. Maka Ibnu Abbas dengan pakaian yang bagus, bersih, rambutnya disisir rapi, pakai dohan, pakai minyak wangi, pakai parfum, datengin mereka. Maka mereka ribut, ya, berteriak, siapa yang mau mendebat Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas datang, ya. Ibnu Abbas tanya sama mereka, ya, hal fikum ashabur Rasulillah SAW, ada sahabat Nabi yang bersama kalian? Di tengah-tengah kalian, di kelompok kalian ini ada sahabat enggak? Enggak ada. Kalau begitu, hal fikum ashabin Nabi SAW, di kelompok kalian ini ada muridnya para sahabat, ada enggak?
Nggak ada. Fama tangkimuna ala ibni Amir Rasulullah SAW. Jadi kalian itu punya dendam apa kepada Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi SAW? Ya, mereka bilang apa? Ya, yuhakimun nas, inil hukmu illa lillah. Ali bin Abi Thalib itu sudah mengangkat manusia menjadi hakim. Siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Ali bin Abi Thalib sudah mengangkat manusia menjadi hakim, padahal Al-Quran mengatakan inil hukmu illa lillah. Keputusan hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengkafirkan Ali. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang enggak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib sudah berhukum kepada manusia, bukan berhukum kepada Allah. Mereka ngomong gitu sama siapa? Sama Ibnu Abbas. Ya, sama Ibnu Abbas yang ahli tafsirnya para sahabat sejak Rasulullah masih hidup sudah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Ya itu tadi, mereka belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, yaquluna biqauli khairil bariyah. Yang mereka omongkan itu adalah perkataan Nabi SAW, manusia terbaik. Tetapi mereka tidak memiliki adab dan akhlaknya penuntut ilmu. Mereka tidak mengikuti para ulama sebelumnya. Ya, akhirnya apa? Nah, seperti itu yang terjadi. Memberontak ya kepada para sahabat. Keluar dari para sahabat, dari jamaahnya para sahabat Nabi SAW. Menuduh para sahabat kafir. Nasallahu sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya Al-Hasanul Basri ada namanya Wasil bin Atha. Ya. Santri yang rajin hadir di majelis ilmu. Dia bikin halakoh sendiri, ngebahas perkara-perkara agama, memisahkan diri dari majelisnya siapa? Al-Hasanul Basri. Ya. Tidak mengikuti riwayat-riwayat dari para salaf. Ya. Maka muncullah i'tizal itu. Ya, muncullah pemikiran-pemikiran yang di luar apa yang telah menjadi kesepakatannya para ulama salaf dari generasi sahabat dan seterusnya. Pelaku dosa besar kita nggak menyebutnya mukmin, muslim juga nggak menyebutnya kafir. Apa? Manzilah baina manzilatain. Ya, nggak muslim, nggak kafir. Nah, terus naik mati kekal di neraka. Muncul itu. Takdir nggak ada. Iman kepada takdir nggak ada. Rukun iman hanya 5. Sampai iman kepada hari akhir saja. Iman kepada takdir nggak ada. Karena apa? Tidak mengikuti ilmunya para ulama sebelum-sebelumnya. Tidak beradab dan berakhlak dengan adab dan akhlaknya para penuntut ilmu. Wal alimu yukhbiru bis sunnah wala yukhasimu. Fa in qubilat minhu wa illa sakat. Orang alim itu dia sampaikan ilmu, dia sampaikan sunnah, dia sampaikan ilmu yang diriwayatkan dari para sahabat, dia sampaikan ayat Quran dengan tafsirnya dari Nabi, dari para sahabat, dari tabi'in, dia sampaikan hadis dengan tafsirnya dari para sahabat, dari para tabi'in. Wala yukhasimu, ya, dan tidak berdebat kusir, dan tidak berdebat kusir, mukhasamah, debat kusir, ya. Fa in qubilat minhu fadzaka. Kalau diterima apa yang dia sampaikan, walhamdulillah, diterima, diyakini, diamalkan, walhamdulillah. Wa illa sakat. Kalau ditolak ya sudah diam saja, ya. Sudah diam saja. Kalau ditolak, sudah diam saja. Itu urusannya penguasa di zaman itu, ya.
Di zaman itu kalau ada orang yang menolak sunnah, ya, yang sudah disampaikan, ya, para ulama, ya sudah sampaikan, terima, alhamdulillah. Nggak terima, urusannya sama penguasa, ya, urusannya sama penguasa. Ada yang di penjara, ada yang dihukum mati, ada yang disembelih, ya. Ja'ad bin Dirham disembelih sama Gubernur Khalid bin Abdullah Al-Qasri, ya. Idul Adha, Gubernur Khalid bin Abdullah Al-Qasri khutbah di atas mimbar, khutbah Id. Ayyuhal muslimu dhahu dhahayakum fa inni mudahin Ja'ad bin Dirham. Wahai kaum muslimin, ini gubernur khutbah Id. Wahai kaum muslimin, kalian sembelih kurban-kurban kalian, hewan-hewan kurban kalian. Saya akan menyembelih kurban saya, Ja'ad bin Dirham. Ya, fa innahu yazumu anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia itu mengatakan Allah tidak mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya dan Allah tidak pernah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Fa nazal mimbar fadhabahu. Beliau turun dari mimbar kemudian menyembelih Khalid Abdullah Al-Qasri. Para ulama sudah menyampaikan, dia terima, alhamdulillah. Nggak terima, urusan penguasa zaman itu, ya. Nggak ada unsur politik-politikan, ya, karena Ja'ad bin Dirham nggak punya partai politik, ya, nggak punya pengikut saat itu. Ya, sembunyi-sembunyi orang ngikutin dia. Jahm bin Sofwan ngikutin dia sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan. Nah, ini tugasnya perbedaan antara kewajiban alim, kewajiban ustadz, kewajiban ulama dengan kewajiban penguasa, waliul amr, umara, khalifah. Kalau alim menyampaikan, ya, sampaikan, ajarkan, diterima alhamdulillah, tidak terima ya sudah, ya, urusannya waliul amr, urusannya penguasa. Wal Qur'anu huwal imam. Al-Quran itu adalah imam, ya. Al-Quran itu adalah teladan, imam, namanya imam, ya. Kita mengikutinya. Fa amma hadzal mira fa ma adri mahu. Adapun berdebat, debat kusir seperti ini, kata Imam Malik, fa ma adri mahu. Maka saya tidak punya ilmunya dari guru-guru saya, dari para tabi'in, dari para sahabat. Saya nggak punya. Memperdebatkan Al-Quran dengan miro. Miro itu artinya masing-masing pihak yang berdebat, ya, itu menyampaikan ro'yunya, menyampaikan pendapatnya, pemikirannya, argumennya bertentangan dengan yang lainnya, bertentangan dengan argumen dan pemikiran lawan debatnya. Itu namanya miro, dari kata ro'yu, ya. Jadi Al-Quran dipertentangkan, ditabrak-tabrakkan, ayat ini ditabrakkan dengan ayat yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah firman, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi afala yatadabbarun al-Qur'an. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Apa mereka itu enggak mentadaburi Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an itu bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapati ayat-ayatnya saling kontradiksi satu dengan yang lainnya, saling bertabrak-tabrakan. Tidak, Al-Qur'an itu, ya, mutasyabihan ma'ani. Al-Quran itu tidak saling kontradiktif satu ayat dengan ayat yang lainnya. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya. Tapi di zaman Imam Malik itu muncul orang yang
Orang-orang yang apa? Debat dengan cara saling membenturkan ayat Al-Quran. Saling membenturkan ayat Al-Quran. Ini kira-kira orang awam gitu, apalagi mu'alaf misalkan, ya, ngelihat ada sesama orang ngaku Islam, sesama orang punya ilmu agama, debat saling membenturkan ayat Al-Quran. Kira-kira priye orang awamnya? Mu'alafnya kira-kira gimana mu'alafnya? Nyesel aku mlebu Islam gitu. Bilang gitu ya kan? Iya. Nasallallahu alaihi. Maka Imam Malik mengatakan Al-Quran wal imam. Ya, Al-Quran itu imam. Kita mengikutinya. Ya. Adapun perdebatan mengadu antar ayat ini, ya, maka fama adri ma huwa, aku tidak tahu. Artinya itu bid'ah. Ya, Imam Malik tidak menemukan guru-guru beliau seperti itu. Ya. Para sahabat seperti itu Imam Malik enggak menemukan. Ya. Walaisal jidalu minad din fi syai'. Jidal, ya, berdebat, ya, persoalan-persoalan agama, ya, itu bukan bagian dari agama ini sedikit pun, kata Imam Malik. Ya, perdebatan yang bagaimana tadi itu, ya, jidal bukan untuk idharul haq, ya, perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang jahil, bukan orang-orang alim dalam rangka untuk mencari apa? Dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan. Dalam hal-hal yang samar, karena Nabi SAW sudah sabdakan apa? Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada perkara agama itu yang sudah jelas halalnya, nggak perlu diperdebatkan. Soal hukum zina diperdebatkan, ya, soal hukum mencuri diperdebatkan, ya, soal tauhid, soal syirik diperdebatkan. Nah, ini sudah yang halal jelas, yang haram jelas, ya. Hukum makan daging kambing diperdebatkan, ya. Hukum ta'adud, apa ta'adud? Ta'aduduz zaujat, poligami diperdebatkan. Kehalalan poligami diperdebatkan, ya. Itu dipraktekkan, bukan diperdebatkan, ya. Zina diperdebatkan, itu dijauhi, bukan diperdebatkan. Nasallallahu alaihi. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Ada perkara-perkara agama yang bainahuma mustabihat, yang masih samar. Ini yang diperdebatkan oleh para ulama. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Para ulama yang membicarakan itu, mereka berdiskusi tentang hukumnya, udah sampaikan kepada kaum muslimin. Sekarang enggak, zaman medsos ini orang awam debat, ya, sama-sama orang awam, ya. Bahkan non muslim bisa ikut debat, ya kan? Nah, tinggal buka aja, copy paste dari ya, dari ChatGPT dan sebagainya, copy paste. Orang non muslim nggak ngerti Quran, nggak ngerti apa, dia bisa ketik aja di situ, ya, ikut perdebatan. Nasallallahu alaihi. Wa kullama ja'ana rajulun ajdal min rajul tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jadalihi idzan la nazalu fi talabid din. Ya, apakah setiap kali datang orang ketiga, ya, yang mendebat kita kemudian kita kalah, maka kita akan tinggalkan ajaran yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena debatnya, argumennya orang itu. Kalau begitu kita ini masih nyari agama, kita ini belum beragama kalau seperti itu. Idzan la nazalu fi talabid, kita ini masih nyari agama. Agama kita ini sebenarnya apa? Ya. Debat Allah Subhanahu wa taala itu, ya,
ada di atas langit, di atas seluruh makhluk, ataukah ada di mana-mana, diperdebatkan. Ya, dua yang debat. Yang satu mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas singgasananya, di atas arsy, di atas langit. Yang ketujuh di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya. Yang satu Allah ada di mana-mana. Debat. Muncul yang ketiga, udahlah, kalian itu nggak usah berdebat. Allah ada di mana, udahlah. Kita percaya aja, Allah itu nggak ada di atas, nggak ada di bawah, nggak ada di kanan, nggak ada di kiri, nggak ada di depan, nggak ada di belakang. Ya. Kita nggak tahu, udahlah. Yang penting Allah ada. Ya. Kita nggak perlu tanya-tanya Allah ada di mana. Ya. Oh iya ya, bener juga. Udah, kita tinggalkan yang kita perdebatkan, ikut orang yang ketiga itu aja. La haula wala quwata illa billah. Apa setiap datang orang ketiga, ya, yang lebih kuat, dirasa argumennya lebih kuat, maka kita tinggalkan apa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kuatnya argumen orang ketiga ini. Kalau begitu kita ini masih nyari agama. Kita belum beragama kalau begitu. Seakan-akan kita tidak ada Al-Quran, tidak ada sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW, tidak ada riwayat dari para sahabat, dari para salaf. Qala Umar bin Abdul Aziz, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsarat tanaqqulu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang menjadikan agamanya itu sebagai bahan perdebatan, barang siapa yang menjadikan agamanya itu sebagai apa? Bahan perdebatan, aktsarat tanaqqul, maka dia akan sering berpindah-pindah, berubah-ubah. Ya, akan sering berpindah-pindah. Ya. Kalau itu dalam perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh ulama, dalam perkara-perkara yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, musibah itu. Ya. Adapun kalau itu dalam perkara-perkara ijtihadiyah, ya, itu saja sudah tercela. Ya. Hari ini berpendapat tidur membatalkan wudhu, maka ketika dia dengarkan khutbah Jumat, temannya tidur di sebelahnya, disuruh wudhu, gak sah kamu wudhu. Ya. Besoknya karena debat setelah Jumatan, akhirnya dia, oh iya ya, ternyata lebih kuat tidur itu tidak membatalkan wudhu. Jumat depan dia yang tidur depan mimbar. Ya. Dan saya sering pakai kalimatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ini. Ya. Ya, saya bilang man ja'ala dinahu gharadan lil intikhabat aktsarat tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya itu sebagai bahan kampanye politik, maka dia pasti akan sering berpindah-pindah, sering berubah-ubah. Jadi kutu loncat dia. Ya, agamanya jadikan apa? Jadikan bahan politik. Ya, agamanya dijadikan bahan politik. Dia bakalan jadi kutu loncat, sering berpindah-pindah, sering berubah-ubah. Ya, Nasallahu salamul afiyah. Wadda al-udhal atanaqqul fiddin. Padahal itu penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Padahal itu penyakit yang sangat berbahaya. Apa? Atanaqqul fiddin. Ya, jadi bunglon dalam beragama. Jadi bunglon dalam beragama. Kalau di zaman Imam Malik itu bukan persoalan fikih, tanaqqul fiddin itu. Jadi bunglon dalam beragama itu bukan dalam persoalan fikih. Ya. Dalam persoalan akidah. Dalam persoalan apa? Akidah. Ya. Hari ini jadi ahlu sunnah, ya, besok jadi khawarij, besoknya jadi murji'ah, ya, besoknya jadi qadariyah, besoknya jadi mu'tazilah, ya.
Hari ini jadi ahlu sunnah, besoknya jadi asy'ari, besoknya lagi jadi sufi. Ya. Itu penyakit yang sangat apa? Udhal, penyakit yang sangat mematikan, penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Kata para sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, iyyakum ya wattalawun, jauhi oleh kalian apa? Sikap bunglon dalam beragama, berwarna-warni dalam beragama, jauhi oleh kalian. Ya, hari ini jadi ahlu sunnah, besoknya jadi khawarij. Nggak cocok pemimpinnya ganti, nggak cocok jadi khawarij. Ya, musim ini jadi pembela Ali bin Abi Thalib. Ya, besoknya Ali bin Abi Thalib wafat, meninggal, diganti, besoknya jadi khawarij, menentang ya Muawiyah. Bunglon namanya. Ya, bunglon namanya. Wa man ittaqallaha ja'ala lahu makhrajan min hadhil ahwa wal mira'u fil ilmi yuqsil qalba wa yuthiru dzaghan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia pelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dia berhias diri dengan adab dan akhlak penuntut ilmu, dia amalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sibukkan dengan ibadah yang bermanfaat. Ja'alallahu lahu makhrajan min hadhil ahwa. Niscaya Allah akan selamatkan dia dari berbagai kelompok-kelompok bid'ah itu. Ya. Jadi untuk selamat dari berbagai kelompok-kelompok bid'ah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ya. Wal mira' fil ilm yuqsil qalba. Sedangkan berdebat, memperdebatkan persoalan-persoalan agama, mengadu antara satu ayat dengan ayat yang lain, hadis dengan hadis yang lain, seakan-akan itu kontradiksi kemudian dipertentangkan, yuksil qalba wa yurithu dhahim, itu akan mengeraskan hati dan yurithu dhahim, memunculkan permusuhan dan kebencian. Betul nggak? Oh betul itu. Ya. Berdebat, mempertentangkan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, itu bukan menjadikan orang itu alim, tidak. Justru hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras. Dan muncul permusuhan. Muncul permusuhan. Nasallahu alaihi wasallam. Ini yang ke-21 sama dengan yang sebelumnya ya. Wa idza ja'aka man yujadiluka min ahlil ahwa fi amriddin, kalau datang ahlul bid'ah menantangmu untuk berdebat urusan agama, faqul lahu, maka katakan kepada dia, ama ana fa'ala bayyinati min rabbi, aku sudah berada di atas kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku ahlu sunnah, aku di atas sunnah sudah. Aku di atas kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta fasyakun. Kalau kamu itu orang yang masih ragu terhadap agama, terhadap kebenaran agama, kamu masih mencari kebenaran agama, fadhhab ila man huwa syak mithluka fakhasimhu. Silakan sana pergi, cari orang yang sama seperti kamu, silakan debat sama dia. Aku sudah berada di atas ahlu sunnah wal jamaah. Aku mengikuti Nabi SAW, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para atba'ut tabi'in, mengikuti para ulama madhab, mengikuti para ulama generasi demi generasi sampai sekarang. Aku sudah berada di atas kebenaran yang jelas. Kalau kamu mau debat, silakan cari orang lain yang masih ragu seperti kamu. Debat dia, silakan. Ya. Jadi hukum asalnya, ya, berdebat dengan ahlul bid'ah, terutama bagi orang awam, itu haram, nggak boleh. Ini hukum asalnya, itu nggak boleh. Ya, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran diterangkan. Sedangkan bagi orang alim, bagi ulama, kalau diperlukan, dan tujuannya adalah izharul haq, ya, ihqaqul haq wa ibtalul batil, tujuannya adalah
memberitahukan, mempublikasikan kebenaran, mendukung kebenaran, menguatkan kebenaran, dan mematahkan kekeliruan, kebatilan, maka boleh. Ya. Tapi kalau sudah berdebat seperti debat kristologi itu loh, ya, debat sama pendeta, ada yang debat sama pendeta live, itu saya hitung ada yang sudah 20 kali, ya, pendetanya juga nggak Islam, sampai 20 kali saya hitung, ini sudah 20 kali, ini orang ini debat sama itu sudah 20 kali, ya, setiap kali kalah ayal-ayalan, itu pendeta juga nggak masuk Islam juga, ya. Live lagi, dan itu berbahaya, ya, itu berbahaya. Orang-orang yang sulit tidur, ya, sulit tidur, nggak tahu tata caranya tidur itu bagaimana, nggak tahu dia, itu dia iseng-iseng buka-buka halal kayak gitu. Berapa banyak itu orang yang jadi ragu terhadap Al-Quran, yang diperdebatkan persoalan-persoalan yang itu sudah menjadi keyakinan umat Islam, ya, yang diperdebatkan apa? Keotentikan Al-Quran, ya. Kenapa? Sesi kemarin sudah dibahas tentang keotentikan perjanjian lama, perjanjian baru. Sesi berikutnya keotentikan Al-Quran. Orang-orang awam piye, ya, akhirnya ragu sama Al-Quran. Bahaya kan, ya. Saya lihat itu debat-debat kristolog itu ada yang sampai 20 kali saya hitung itu. Ini pendetanya itu tuh terus 20 kali, gak masuk Islam juga. Sudah nggak penting kalau seperti itu. Sudah nggak penting kalau seperti itu. Imam Syafi'i itu debat sama Hafiz Al-Farad yang mengingkari takbir. Ya, 1 kali aja debat Imam Syafi'i itu. Selesai debat, Imam Syafi'i mengatakan apa? Kafarta billahil azim. Kamu sudah kafir. Sudah selesai. Besoknya Hafiz Al-Farad panggil sama penguasa, sama khalifah, di ultimatum tobat. Kalau enggak, eksekusi mati. Ngaku tobat, diusir, diisolasi, dibuang, diasingkan dari kaum muslimin. Sudah selesai. 1 kali. Jadi itu hukum berdebat dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang dalam beragama. Ya. Bagi orang awam tidak boleh, bagi santri-santri pun tidak boleh, bahaya, ya, bahaya. Bagi santri ya bahaya, ya. Santri, ya Allah, jangankan debat persoalan agama sama ahlul bid'ah, orang sesat, debat sama anak-anak ngamen di pinggir jalan, santri kalah, besoknya ikut ngamen, ya. Santri debat sama anak-anak ngamen di pinggir jalan itu, yang apa, itu anti kemapanan, anak-anak anti kemapanan itu kalah, besoknya ikut ngamen, dicari sampai 1 pekan nggak ketemu, santri ini kemana, bapaknya sampai datang ke pondok dicari, ketemu ikut ngamen di perempatan. Saya tanyain, antum kenapa kok antum nggak amanah? Ini amanah dari orang tua antum suruh belajar, masya Allah, kamu taat dapat pahala loh, ya. Bapak kamu ngasih duit kamu suruh belajar, kamu kok malah ikut ngamen di pinggir jalan. Saya kemarin tuh ngobrol sama mereka itu tanya soal masalah kenapa mesti sholat. Tanya, kenapa sih orang itu harus sholat ke masjid dan sebagainya, kenapa? Merdeka. Kalah debat katanya, mesti ikut ngamen. Makanya santri nggak boleh, orang awam nggak boleh debat itu, ya, bahaya, ya. Ikut ngamen terus sholat, jangankan sholat, mandi aja enggak. Ikut tinggal di perempatan itu, nggak mandi, nggak sholat dan sebagainya, nggak cebok, ya kan? Kalau kencing nggak cebok, wallahu taala alam. Sampai ke poin yang ke-21, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.